Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 Ya. dengan dosen kita Pak Dr. Budi Istianto SEMMMH. Ya. Oke, Pak Budi, pertemuan pertama mata kuliah Manajemen Pemasaran 1, silahkan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi di pertemuan yang pertama ini kita akan awali pembahasan tentang konsep dasar marketing ya, dan akan kita awali membahas tentang definisi konseptual dari marketing itu. Oke. Akan aneh kalau kita nanti sudah belajar sampai jauh, kita bicara sampai strategi, tapi kita tidak ngerti sebetulnya definisi konseptual marketing itu apa. Meskipun ini tidak untuk dihafal ya teman-teman semuanya, tidak untuk dihafal, tapi paling tidak ini akan menjadi dasar kita untuk belajar lebih jauh tentang sebetulnya pemasaran itu apa. Oke. Jadi pada prinsipnya kalau kita bicara tentang definisi konseptual dari marketing atau pemasaran, ini kan isinya adalah kelompok atau individu. Nah, maksudnya kelompok individu itu dalam aktivitas marketing kan bisa dilakukan baik secara individu atau kelompok. Ya, Tadi betul, saya sampaikan, berarti bisa pada pasar konsumen secara individual atau dalam pasar bisnis. Oke. Kemudian apa yang dilakukan aktivitasnya, bagaimana upaya mereka itu untuk berusaha memenuhi want and need-nya dari customer. Ya. Sekali lagi intinya adalah bagaimana bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan pasar. Nah, setelah bisa mengetahui apa itu kebutuhan dan keinginan pasar, baru kita mulai meng-create produk kita. Oke. Produk yang kita create yang mestinya produk yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar. Setelah kita mampu meng-create produk yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan, maka kita bisa menetapkan harga. Sama juga sih ketika kita menetapkan harga yang mestinya kita lihat nanti kepada customer segmentasi kita. Karena dalam marketing itu nanti akan diawali dari sebuah research and development dan diakhiri dengan research and development. Riset di awal itu fungsinya adalah untuk menentukan kebutuhan dan keinginan pasar. Oke. Sehingga kita akan memenuhi kebutuhan dan keinginan itu yang akan kita balut dengan satu konsep sederhana namanya marketing mix. Oke. Mulai produk, price, place, promotion. Meskipun dalam perkembangannya marketing mix ada tambahan lagi people, process, physical evidence. Tapi minimal kita akan belajar tentang kerangka dasar dulu. Nah, kemudian setelah bisa menemukan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan pasar, kita penuhi, maka di akhir aktivitas marketing juga kembali ke research and development. Risetnya apa? Risetnya adalah mengevaluasi perilaku pasca pembelian dari konsumen itu. Sehingga kita bisa ngerti apa yang kita create sekarang produk kita, service yang kita berikan sekarang ini, apakah bisa menimbulkan efek customer satisfaction atau tidak. Oke. Nah, itu konsep yang sangat sederhana yang perlu kita pahami dulu nanti ketika kita belajar marketing secara mendalam begitu. Oke, jadi diawali sebetulnya dari riset dulu ya. Iya. Karena kalau dari kita nggak ngawal itu ya Betul. nanti membikin produknya mungkin nggak sesuai dengan nggak memenuhi want and need-nya tadi ya. Betul. Jangan-jangan produk kita nggak dibutuhkan. Betul. Nah, itu juga. Jadi berarti berawal dari riset dulu, and development kita mengetahui kebutuhan pasar. Kemudian kita bisa membentuk sebuah produk karena marketing mix juga sebetulnya 4P itu diawali dari produk ya. Oke, kemudian diakhiri juga dengan riset and development. Jangan-jangan untuk mengetahui kepuasan dari setelah membeli gitu ya. Betul, Oke, berarti itu sebetulnya muter gitu ya Pak? Iya, siklusnya seperti itu. Maka saya sampaikan marketing itu diawali dengan riset, diakhiri dengan riset. Oke. Itu konsep dasarnya. Jangan-jangan karena kadang-kadang gini Pak, orang memikirnya marketing berjualan. Ternyata sebetulnya nggak seperti itu gitu. Oke. Nah, ini juga perlu saya sampaikan. Memang selama ini mungkin teman-teman kita di luar itu menganggap sama bahwa marketing itu sama dengan selling. Padahal berbeda. Jauh berbeda ya. Marketing is not selling gitu kan. Itu kata kuncinya. Marketing itu bukan selling. Bukan selling, marketing is not selling. Nanti akan kita sampaikan perbedaan mendasar apa sih antara marketing dan selling. Menarik. Ini kita akan ikuti bahwa marketing itu bukan berjualan saja loh. Iya, betul. Nggak sesimpel itu. Oke, kemudian silakan Pak Budi. Oke, ini juga beberapa konsep definisi tentang marketing, teman-teman nanti bisa baca aja. Oke, tadi kembali ke sini kan. Ini menunjukkan bahwa ada sedikit perbedaan antara marketing dan selling kan. Konsepnya Peter Drucker mengatakan tujuan pemasaran itu bukan untuk memperluas penjualan di kemana-mana, bukan. Tapi tujuan akhir pemasaran itu adalah untuk
mencapai customer satisfaction itu. Dan nanti akhirnya tujuan akhir dari aktivitas marketing adalah membangun customer loyalty. Jadi utamanya membangun customer loyalty. Iya. Customer loyalty itu seperti apa? Nah, misalkan customer loyalty itu akan muncul ketika konsumen telah mengkonsumsi produk kita, konsumen telah mengevaluasi produk dan layanan yang diberikan kepada kita. Kemudian ketika muncul antara harapan sesuai dengan kinerja, maka akan muncul namanya customer satisfaction. Jadi antara harapan dan yang dia dapat ya, minimal sama nih, jangan sampai ya, minimal sama. Itu akan terbentuk namanya customer satisfaction. Nah, harapannya ketika sudah muncul customer satisfaction itu akan ada customer loyalty. Tingkatan yang paling tinggi customer loyalty, loyalitas. Jadi loyalitas. Harus puas dulu ya. Iya. Satisfaction dulu baru dia akan mencapai loyalitas. Sehingga dia akan membeli lagi ya. Selain repeat buying, justru di customer loyalty itu di marketing 4.0 itu justru bagaimana pelanggan yang sudah pernah mengkonsumsi produk kita itu bersedia untuk mengadvokasi sampai produk kita lah ini kepada orang-orang itu sampai mau untuk mengadvokasi kamu juga beli ini loh. Kenapa? Karena benar. Karena tidak semua produk itu bisa di repeat buying dalam jangka waktu yang pendek. Iya benar. Rumah, mobil, barang-barang mewah kan nggak mungkin juga. Maka harapan kita, salah satu perwujudan customer loyalty itu adalah bagaimana mereka secara sukarela mengadvokasi. Ini loh mobil ini bagus loh. Itu juga berarti dia harus benar-benar puas dulu. Dia harus benar-benar loyal dulu sampai mau merekomendasikan gitu ya. Nah, itu ada di konsep marketing yang lama sebetulnya. Karena apa? Marketing baru itu untuk bisa loyal itu bisa jadi dia tidak mengkonsumsi. Malah gitu ya? Iya. Kenapa? Contoh kalau saya mau beli mobil, saya ngerti mobil bagi saya mobil yang paling nyaman, aman, Alphard misalkan. Iya, Loh, tapi kan saya nggak punya duit untuk beli itu. Tapi ketika ada teman saya dia punya banyak duit, saya bisa sarankan beli Alphard aja. Bener ya. Bener. Orang itu loyal, mengadvokasi, tapi dia nggak beli. Iya, bisa jadi gitu. Itu ada di marketing terbaru. Yang terbaru malah seperti itu ya. Bahkan kita nggak beli pun malah kita mengadvokasi. Iya. Tapi kalau kita bicara zaman dulu, orang biasanya beli dulu ya. Iya, dia baru mengadvokasi, orang kan percaya. Loh, sampean menyarankan sampean beli enggak kan akan aneh. Enggak make juga ya. Tapi di marketing 4.0 yang itu era terjadi. saat ini ya. Benar juga. Karena banyak media yang sekarang bisa dipakai. Bahkan banyak orang YouTuber itu kan sangat menginfluen ya. Tapi dia sendiri belum tentu pakai. Iya benar. Itu akan aneh kalau kita bicara itu di marketing konsep yang lama. Tapi yang baru itu jadi hal yang biasa. Iya, kadang-kadang kalau YouTuber gitu kan dia merekomendasikan banyak mobil juga, mereview banyak mobil. Padahal dia cuma pakai satu mobil. Nah, ini yang harus dipahami oleh pelaku pemasar di era sekarang ini. Iya. Itu sangat penting ya, karena kita harus paham dulu tentang konsep dulu ya. Kemudian setelah kita tahu tentang bahwa tadi marketing ya bukan hanya sekedar tujuannya menjual, tapi kita tujuan utamanya adalah mencapai customer loyalty. Setelah itu, nah kemudian untuk bisa mencapai bagaimana agar konsumen puas dan sampai loyal itu kan kita mesti tahu dulu kan elemen dasar marketing itu apa. Elemen-elemen yang membentuk itu ya. Iya benar. Karena pinginnya kita itu membangun customer satisfaction, membangun customer loyalty sampai bagaimana mereka bersedia mengadvokasi. Tapi kita nggak ngerti. Elemennya apa? Kerangka dasarnya apa yang harus kita berikan. Nah, apa aja itu? Nah, maka kita bicara tentang ada 9 elemen dasar marketing. Ada 9 elemen ya. Jadi kalau orang ngaku paham marketing nggak ngerti 9 ini ya kayaknya ada yang aneh aja. Jangan-jangan bukan ngerti, cuman tahu. Oke, jadi saya lanjutkan. Kalau kita bicara marketing berarti kita bicara 9 elemen dasar di marketing itu. Yang pertama kita bicara tentang segmentasi, targeting, positioning. Yang lingkaran kedua kita bicara tentang selling, kita bicara tentang marketing mix, dan kita bicara tentang diferensiasi. Kemudian 3 bagian yang terakhir kita bicara tentang brand
service dan proses. Oke. Tadi kalau kita bicara tentang segmentasi, targeting, positioning kan kita bicara tentang marketing strategik. Oh, oke. Ya. Kemudian kalau kita bicara tentang marketing taktik, berarti kita akan membahas tentang selling, marketing mix dan diferensiasi. Dan kalau kita bicara tentang marketing value, maka kita akan bicara tentang brand, service dan proses. Berarti dari 9 elemen dasar marketing itu kan kita mulai dari marketing strategik. Marketing diawali dengan segmentasi. Kenapa? Karena segmentasi itu akan menentukan semua strategi yang kita lakukan. Jangan-jangan segmentasinya salah ya otomatis ke belakang juga bisa salah ya. Penetapan harga salah, distribusi salah, promosi salah, akhirnya sia-sia. Iya, sia-sia. Padahal harus di awal itu segmentasi dulu. Segmentasinya tepat atau tidak. Sama halnya ketika kita bicara dan belajar di model bisnis canvas. Kan tahap pertama bicara tentang customer segmentasi, baru bicara tentang value proposition. Betul. Gitu. Jadi segmentasi ini langkah pertama kita harus sudah tentukan dulu ya. Oke. Kemudian. Nah, ini kan 9 elemen yang nanti akan kita pelajari nih di marketing ini. Ini adalah 9 elemen yang utamanya akan dibedah secara tuntas Tapi mohon maaf tidak di marketing 1 karena nggak cukup ini. Akan kita sebar ke beberapa mata kuliah marketing yang lainnya. Intinya mata kuliah marketing itu mempelajari tentang ini. Betul. Akan ada di mata kuliah lain juga. Kemudian ini tentang ini ya. Oke, sekarang kita bicara tentang marketing evolution. Tadi kita bicara marketing pun kan juga mengalami sebuah perubahan betul. Seiring dengan perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Bahkan political legal itu konsepnya Pak Hermawan itu juga akan mampu mempengaruhi perubahan-perubahan yang ada di marketing. Betul. Nah, marketing itu kan dimulai dari marketing 1.0, 1.0. Di mana di marketing 1.0 ini penekanannya adalah ke product centric. Buat produk. Itu di marketing 1.0 nih. Karena di sejarah marketing itu kan marketing dimulai di tahun 40-an nih. Berawal ketika Amerika merdeka, kemudian muncullah di situ nanti konsep marketing yang pertama ini. Bikin produk. Nah, kemudian berubah menjadi marketing 2.0. Marketing 2.0 bicaranya sudah ke consumer centric. Nah, di marketing 2 ini berarti tidak hanya bicara tentang bagaimana mampu meng-create produk, tapi harus mampu meng-create produk dengan tujuan untuk membangun customer satisfaction. Orientasinya sudah ke konsumen, bukan produk centric lagi, tapi ke consumer centric gitu kan. Nah, kemudian di marketing 3.0 bicaranya adalah ke human centric, pendekatannya adalah ke human. Contohnya apa? Contohnya kalau kita buat strategi penetapan harga di marketing 3.0 berarti penetapan harga yang fair. Artinya fair itu ketika kita memang meng-create produk dengan kualitas yang bagus, kita jual harga yang mahal. Fair namanya. Kita harus mengedepankan bagus itu. Ya. Pendekatannya adalah ke human centric. Dan human centric ini menarik. Buku yang paling larisnya Pak Hermawan itu di bukunya marketing 3.0. Marketing 3.0-nya Pak Hermawan. Ya? Kenapa? Karena buku ini menjadi dasar sebetulnya ketika kita akan masuk ke marketing 4.0. Kejujuran dibutuhkan di sini. Iya, betul. Kenapa? Karena di era digital seperti sekarang ini orang akan ngerti. Bener juga. Kita bohong pun mesti akan ngerti konsumen. Iya, lama-lama pasti diketahui loh ini jangan-jangan produknya nggak sesuai dengan harga. Nggak jujur itu namanya. Marketing 3.0 itu tidak bisa ditinggalkan ketika kita sekarang masuk ke marketing 4.0. Ini tetap menjadi dasar untuk masuk ke konsep marketing 4.0 digital centric sekarang. Ya, karena sekarang memang eranya 4.0, tapi memang tidak boleh meninggalkan yang 3.0 tadi ya, konsepnya. Iya. Nah, bahkan ini ada buku terbarunya Pak Hermawan, ada marketing 5.0 sekarang. Udah 5. Ini baru 4 loh. makanya di awal saya sampaikan kita mesti update terus kalau bicara marketing itu. Akan ada revolusi terus ya. Mungkin suatu saat ada 6.0 juga. Marketing 5.0 bicaranya adalah ke technological for humanity. Artinya di situ akan ada peleburan antara marketing itu dengan digital. Teknologi udah melebur menjadi satu. Oke. Tapi kita di sini belajar sampai 4 dulu ya. Dulu. Evolusi sampai 4 dulu belum selesai kita bahas sudah ada 5. Oke. Gitu. Kemudian ini ada tentang evolusi marketing. Nah, ini contoh gambaran sih. Ini satu contohnya. gambaran tentang revolusi pelayanan ojek ini kan. Mudah-mudahan teman-teman
bisa punya gambaran. Iya. Salah satu contoh perubahan. Iya, oke. Sebetulnya antara gambar 1 dan gambar 2 ini kan nyaris sama value-nya. Oke. Ini kan kita Ini bicara gambar tentang 1 ya ini. ya, Oke. layanan ojek itu kan values yang ditawarkan itu kan mengantarkan Iya. barang, mengantarkan orang dari tempat A ke tempat B. Iya, betul. Dengan kendaraan yang sama, sama-sama sepeda motornya Iya, kan. betul. Iya kan. Heeh. Tapi sangat berbeda dengan ini. Ini apa ya ini ya? Ini kan yang ada sekarang Ya, nih, kita ini pakai layanan Gojek ini, lah ya. ya Oke, kan? oke. Tapi kan ini juga, Oh. ini juga mengantarkan barang, mengantarkan orang dari tempat A ke tempat B. Tukang ojek pengkolan ya. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan itu justru bukan di value utamanya, tapi tambahannya itu sentuhan teknologi Ya, yang akan betul. menyebabkan orang yang awalnya itu tidak minat menggunakan jasa ojek, Iya, betul. sekarang bangga. Beralih dan bangga. Iya, benar. Dulu sebelum ada Gojek, nggak ada mahasiswa dari rumah ke kampus naik ojek, nggak ada. Nggak ada. Kalau ada malu ya kan, turunnya radius 1 kilo dia jalan. Mau jalan asal nggak malu tadi Iya, ya. tapi Kalau sekarang bener. bangga turun depan kampus, foto lagi gitu kan. Bahkan sekarang kalau mahasiswa tuh ada yang juga yang nggak malu kalau saya juga menjadi drivernya Gojek. Betul. Sampai nggak malu malah bangga, ya kan? Itu tidak terjadi di 5 tahun yang lalu. Iya, naik betul. aja malu, apalagi jadi drivernya kan nggak mungkin. Kalau dulu masih malu. Iya. Kamu apa sambenannya tukang ojek malu. Sekarang sambenan apa? Gojek. Wah, nggak malu lagi mungkin ya. Sekali lagi, padahal hanya dikasih sentuhan teknologi. Betul. Values utamanya Betul, sama, nggak iya. ada yang berbeda. Betul. Apalagi ada satu layanan dari Gojek itu ada GoFood misalkan. Iya, benar. Coba kalau 5 tahun yang lalu, jam 5:30 sore, kondisi mendung hujan misalkan. Saya telepon teman saya, tolong ya beliin aku makanan, mie ayam misalkan. Diantar ke rumah ya, bayar nose gitu kan. Orang nggak akan mau sekarang. Benar. Kamu siapa? Iki udah ngekon. bayar kira diopai 2.000 3.000. Ya nggak mau diopai segitu doang nggak mau. Terus apa yang terjadi sekarang? Betul. Mereka tuh nunggu diperintah ya kan. Iya, sampai ayo kok nggak ada ini ya. Nunggu diperintah. Tukang Gojek itu samping pinggir jalan sampai menunggu dapat orderan ya. Nah, ini yang perlu kita amati. Iya, Ini nanti juga merupakan salah satu contoh yang harus teman-teman survei, riset, fenomena-fenomena yang ada di masyarakat yang ada hubungannya dengan marketing. Betul juga. Ini menarik sebetulnya. Iya, betul. Oke, ini revolusi itu memang nggak akan ada habisnya. Iya. Oke, betul. Kemudian. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ketika ada perubahan tadi, maka akan juga membentuk perilaku konsumen yang berbeda. Oke. Maka kita sebut dengan customer path nanti. Oke. Jadi ada customer polanya path. ya. Iya, ada polanya. Ternyata perilaku konsumen itu berubah dari pemasaran 1, 2, 3 sampai sekarang pemasaran 4. Oke. Mungkin sampai di sini dulu kita akan bagi karena ini menarik nih kalau bicara tentang marketing ya. Karena kalau kita punya produk tapi kita nggak bisa mensistem konsep dasar marketingnya nggak ini juga mungkin salah segmentasi ya nggak bisa laku juga. Oke, mungkin pertemuan pertama, sesi pertama kita akhiri sampai di sini, nanti akan kita lanjutkan di sesi kedua. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.